Semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Di video kali ini karena udah masuk bulan Juni, jadi waktunya untuk budgeting. Tapi sebenarnya gajian Pak suami itu udah di akhir bulan Mei ya. Aku baru sempat bikin videonya sekarang ini. Maaf agak telat karena bulan Mei lagi repot-repot banget buat jualan. Aku kan lagi jualan online, jadi kalian pasti tahu ya. Jadi ibu rumah tangga yang harus ngurus rumah, ngurus anak dan juga jualan itu agak susah. Ya, waktunya harus dibagi-bagi. Jadi sekarang baru bisa deh bikin videonya. Oke, di sini aku mau cari kok cari sih? Aku mau cek dulu sisa budgeting bulan Mei. Ada di tagihan PDAM sisa 17.000. Sekarang untuk PDAM masih aman, gak kayak yang bulan Maret sampai 70.000 lebih. Sekarang udah balik gak sampai 50.000. Jadi menurutku PDAM masih aman. Lanjut untuk sisa LPG dan galon ada 55.000. Di sini aku pakai 2 tabung gas ya, yang satu untuk jualan di depan dan satu di belakang aku taruh di dapur untuk masak-masak aku setiap harinya. Dan ada sisa uang beras juga 56.000. Menurutku sih lumayan banget sisa-sisanya, masih ada 100.000 lebih. Di sini aku mau langsung hitung aja. Sisanya ada 17.000 tambah 55.000 tambah 56.000, jadi totalnya 128.000. Aku mau hitung juga bener enggak catatan sama nominal aslinya itu sama atau enggak. Namanya juga manusia ya, takutnya ada salah atau selisih kan kita juga nggak tahu. Nanti uang ini akan aku masukkan ke map biru untuk tabungan aku, entah itu untuk Natalan di Desember besok. Kan kalau Natal pasti perlu banyak dana ya. Apalagi di bulan Desember juga tanggal 24-nya Eliona ulang tahun, 25-nya Natalan, pasti pengeluaran itu banyak banget. Jadi sementara aku nabung pakai ini dulu aja. Oke, seperti biasa langsung kita isi aja sesuai nominalnya karena sudah ada keterangannya ya, 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Nanti kita langsung tata dan masukkan satu persatu. Di sini aku juga mau cerita. Menurut kalian sebenarnya ibu rumah tangga itu perlu nggak sih cari uang juga? Kalau menurutku sih perlu banget ya. Karena ibu rumah tangga juga perlu pegang uang, kan kita nggak selamanya harus minta suami, harus nunggu Pak suami kasih gitu. Ketika kita pegang uang sendiri gitu, kita nggak perlu tanya, Pak suami punya uang nggak? Atau boleh nggak aku minta uangnya gitu kan ya. Jadi kita bisa mandiri. Ketika kita mau beli jajan, ketika kita mau beli skincare, kita bisa beli sendiri. Meskipun uang yang kita dapat itu sebenarnya juga nggak banyak banget sih, namanya juga ibu rumah tangga ya, bukan yang pekerja di luar kantoran gitu atau pebisnis yang besar gitu. Kita kan masih merintis usaha atau bisnis kecil-kecilan, tapi setidaknya kan kita masih punya uang pegangan. Kalau menurut kalian gimana nih? Kita sharing. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian gimana? Ibu rumah tangga itu perlu menghasilkan uang sendiri atau tidak? Karena setiap prinsip keluarga berbeda-beda ya. Ada yang
dia cukup dinafkahi pak suami, ada yang dia mau mandiri sendiri, atau bahkan ada yang ingin membantu pak suami. Sebelum ngelanjutin videonya, di sini aku cuma mau bilang kalau pemandangannya agak beda karena aku bikin videonya di lantai, cuman aku alasin pakai selimut karena ini di malam hari. Jadi aku juga sekalian nemenin anak aku yang lagi tidur di kasur. Kalau dia ditinggal itu kerasa banget sih. Jadi dia pasti bangun. Daripada bangun, jadi aku temenin aja di bawah sambil bikin video. Dan pak suami lagi di luar jualan. Jadi aku tuh jualannya di teras ya, nggak perlu sewa tempat, bisa sambil jaga anak dan urus rumah juga. 1 bulan full di bulan Mei itu aku udah jualan. Banyak menu sih, tapi ganti-ganti gitu loh. Jadi kayak masih pemula kan, jadi ganti-ganti terus menunya. Tapi aku bukan menu yang berat-berat, yang berat itu pak suami. Aku tuh yang kayak cemilan doang. Ada pempek, burger, terus bakso aci. Kalau mie nyemek dan juga nasi goreng itu pak suami. Kayaknya itu aja deh. Atau aku aja yang lupa menunya apa aja. Gimana sih yang jualan? Karena jadi ibu rumah tangga dan juga jualan itu menurutku capek banget sih. Kita harus ngurus rumah dan juga ngurus anak. Pagi anak itu udah harus makan, mandi, moodnya juga harus baik supaya seharian itu mood kita juga ikut baik. Karena kalau dia rewel, waduh, seharian itu lebih baik aku nggak jualan sih, karena repot banget. Ya, yang punya anak toddler pasti tahulah dan paham gimana rasanya jadi ibu rumah tangga plus harus ngurus anak. Tapi puji Tuhannya di sini Eliona itu baik banget, kadang juga pengertian sih. Kayak misalnya ketika aku bilang, "Eliona, hari ini kita jualan ya." Dia nanti bantuin, "Mas, sayur apa yang diambil?" Padahal dia masih umur 2 tahun setengah. Tapi kalau diajak ngobrol itu masih nyambung. Puji Tuhan banget sih aku dikasih anak perempuan. Jadi bisa bantu-bantu. Kadang dia buka kulkas, "Mas, sayur ini dikeluarin ya." "Ma, ada yang beliin pempek ya, Ma, ayo kita anter." Itu rasanya kayak puji Tuhan banget aku punya anak perempuan yang pengertian dan baik sekali. Meskipun agak nyebelin ya, namanya juga masih anak-anak. Kadang ada waktunya lucu, kadang ada waktunya nyebelin. Tapi ya gimana lagi, udah dinikmatin aja. Meskipun dengan sambat-sambat sedikit. Oke, kita lanjut aja di budgeting Juni. Di sini seperti biasa semua nominal tetap sama. Untuk gajian pak suami udah dikurangin cicilan rumah, cicilan lainnya, perpuluhan dan juga tabungan utama. Jadi sisanya ada 2.400.000. Untuk yang pertama ada token 250.000. Lalu untuk pulsa internet 50.000, untuk tagihan PDAM 50.000, untuk iuran perumahan 40.000, untuk LPG dan galon 150.000. Itu cukup untuk jualan aku juga sih. Lalu untuk beras 200.000, untuk asuransi kesehatan 150.000, untuk belanja bulanan 500.000, dan terakhir untuk arisan 20.000. Lanjut, aku masuk di tabungan ya. Buat yang pertama ada dana darurat. Aku tulis dulu supaya nggak lupa, 50.000 setiap bulannya. Lanjut dana pensiun 200.000 untuk setiap bulannya. Karena menurutku ini tuh 2 tabungan yang penting. Dan
Kayaknya sekarang aku juga udah nggak perlu modal usaha, karena puji Tuhannya di bulan Mei itu 1 bulan full aku jualan online yang seperti aku sebutin tadi, itu udah dapat laba 1 juta lebih. Jadi aku pakai modalnya dari situ, aku puter terus. Nanti kalau udah banyak kan bisa beli freezer atau beli apalah gitu untuk tambahan jualan. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tabungannya ada pajak motor 50.000, nanti di bulan November Pak suami waktunya bayar motor. Lanjut untuk emas 50.000, untuk Eliona 20.000, untuk hiburan juga 20.000. Dan untuk total tabungan tadi 390.000 ya yang kepake. Jadi di sini tinggal aku cari aja, kok cari sih? Tinggal aku hitung aja. Sisa gajinya ada berapa? 2.400.000 dikurangin 1.410 dikurangin 390. Dan totalnya di sini ada 600.000. Nanti aku mau tulis supaya aku nggak lupa. Udah selesai budgetingnya, waktunya aku untuk pamitan. Tapi sebelum pamit, aku mau promosi dulu. Buat kalian jangan lupa subscribe YouTube aku, follow Instagram dan juga TikTok aku. Kita bisa kenalan di sana. Kalian bisa DM kalau kalian mau di follow back. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Bye.